Shalom, selamat pagi buat seluruh anak didik Mister. Bertemu kembali dengan Mister di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Oke, buat anak didik Mister, di minggu yang lalu kita sudah melakukan penilaian harian dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang keempat yang berbicara tentang arti bertobat. Oke, buat anak didik Mister, sebelum anak didik Mister nanti mengerjakan lembar kerja yang akan Mister kirimkan, silakan kamu mendengarkan video Mister ini ya nak. Nah, di sini kita mau belajar tentang arti bertobat. Kira-kira apakah manusia perlu bertobat? Namun sebelumnya, apakah semua orang memiliki kesalahan atau memiliki dosa? Di sinilah kita mau belajar tentang arti bertobat. Kira-kira arti bertobat itu apa? Ya, di sini Mister mau jelaskan bahwasannya bertobat artinya menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukannya lagi, dan mengubah sikap hidup ke arah yang lebih baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan bertobat. Dalam artian, bertobat itu adalah meninggalkan kebiasaan kita yang buruk, meninggalkan perbuatan jahat menjadi yang lebih baik. Itulah artinya bertobat. Ya, ya. Jadi anak didik Mister pasti sudah tahu arti bertobat itu seperti apa. Meninggalkan kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa manusia perlu bertobat. Ya kan? Yang menjadi pertanyaannya, apakah rupanya manusia perlu bertobat? Ada beberapa hal yang membuat mengapa manusia perlu bertobat. Yang pertama itu adalah pertobatan memungkinkan Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyucikan hidup manusia. Ya, yang kedua, pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Dan yang ketiga, pertobatan menjauhkan iblis dari kita. Dan yang keempat, pertobatan membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama Yesus. Inilah alasannya kenapa manusia perlu bertobat. Karena keempat hal inilah yang memungkinkan kenapa manusia perlu bertobat. Ya, bahkan ketika mungkin juga Mister bertanya kepada kamu, apakah kamu perlu bertobat? Jawabannya pasti perlu. Namun keempat inilah yang memungkinkan kita kenapa perlu bertobat. Benar ya? Nah, di dalam cerita, di dalam bukumu halaman 13 sampai dengan halaman yang ke-14, di sana ada sebuah cerita yang menceritakan tentang anak yang hilang. Kenapa rupanya dengan anak yang hilang? Di sana menceritakan ada seorang anak di mana anaknya ini melakukan kesalahan. Kesalahannya seperti apa? Dia memiliki orang tua yang memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa. Orang tuanya memiliki harta yang luar biasa. Namun suatu hari anaknya yang bungsu ini menuntut haknya kepada orang tuanya. Dia meminta haknya, hartanya untuk dia miliki. Dan ketika orang tuanya memberikan hartanya sebagian kepada anaknya yang bungsu itu, anaknya yang bungsu melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang dia lakukan? Dia membuat atau menggunakan uang yang diberikan orang tuanya itu untuk berpoya-poya kepada perempuan-perempuan yang tidak bagus. Ya, dia berpoya-poya dengan perempuan-perempuan yang tidak bagus. Sehingga pada suatu hari ketika uang yang dimilikinya telah habis, dia merasakan sepertinya tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupannya. Lalu dia merasa termenung dan berpikir dan berkata di dalam hatinya, orang tua saya memiliki harta yang cukup banyak, bahkan memiliki hamba atau artinya pembantu yang cukup banyak yang memiliki berlimpah-limpah makanannya, sementara dia tidak memiliki makanan. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang dilakukan anak itu? Anak itu tidak berani pulang karena sadar telah berbuat salah. Jadi semua manusia kadang-kadang ketika melakukan perbuatan salah sangat sulit untuk datang minta ampun. Sama halnya juga yang dilakukan oleh anak itu. Dia merasa dia sudah bersalah, lalu dia merasa berat untuk kembali kepada ayahnya. Dia takut ayahnya menolak dan mengusirnya. Itu yang ditakutkan oleh anaknya itu. Dan namun di dalam hatinya muncullah di dalam hatinya berkata, aku akan menemui ayahku, aku akan mengatakan kepadanya betapa aku sungguh menyesal. Ya, pertobatan yang dimiliki anaknya ini, dia boleh datang minta ampun kepada ayahnya. Sekalipun dia sudah melakukan kesalahan, dia tetap datang minta ampun kepada ayahnya. Nah, ada hal yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Yang pertama adalah
menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri. Ya, dari cerita itu kita boleh dapat mengambil kesimpulannya atau yang dapat kita pelajari itu adalah menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri. Yang kedua, mengakui segala kesalahan. Yang ketiga, mensyukuri apa yang kita miliki. Dan yang keempat adalah selalu menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Ini adalah hal yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Berarti sebagai manusia biasa, pasti kita juga pernah mengalami yang namanya perbuatan salah atau dosa. Namun yang Tuhan inginkan juga ketika kita boleh datang meminta ampun kepada Tuhan, pasti juga Allah mengampuni kita. Sama juga halnya yang dimiliki oleh anak itu. Seandainya mungkin anak itu tidak pergi minta ampun kepada ayahnya, pasti dia tidak akan diampuni atau tidak berjumpa dengan ayahnya. Namun kita juga ketika kita memiliki kesalahan lalu kita minta ampun kepada Allah, maka Allah juga pasti mengampuni kita. Itulah sebabnya kita belajar tentang pertobatan. Jadi pertobatan itu sangat penting, khususnya bagi manusia yang telah berdosa. Oke, buat anak didik Mister berharap akan Mister yakin dari penjelasan Mister tadi, anak didik Mister boleh dapat mengerjakan member kerjanya. Ya, nak, ya. Silakan kamu kerjakan alakannya dan kita akan melanjutkan ke minggu depan. Tetap dijaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.